Kalau disampaikan kepada mereka, siapa pencipta langit dan bumi? Mereka jawab, Allah. Seharusnya kan ada pertanyaan lagi, Pak. Kenapa kok tidak beriman? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Faya ibadallah, usikum wa iyaya nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Marilah kita lanjutkan kajian tafsir Quran sampai surat Luqman ayat 25. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري
مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير ألم تر أن الفلك تجري في البحر بنعمة الله ليريكم من آياته إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير صدق الله العظيم. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض, dan sungguh jika engkau Muhammad tanya kepada mereka, siapakah yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulunallah, tentu mereka akan menjawab Allah. Nah, ini bukti, Pak. Bukti apa? Kalau mereka itu yang didakwai dengan Nabi itu menjawab Allah. Kalau kamu tanya, kata Allah, kepada mereka, orang-orang yang engkau dakwahi, pasti menjawab siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka menjawab Allah. Tapi kenapa kok mereka masih belum beriman, Pak? Jawabannya, mereka memang sengaja tidak mau menjemput hidayah Allah, sengaja menutupi diri, padahal tahu itu tuh benar. Nah ini Pak buktinya, kalau disampaikan kepada mereka siapa pencipta langit dan bumi, mereka jawab Allah. Seharusnya kan ada pertanyaan lagi, Pak, kenapa kok tidak beriman? Jawab mereka apa? Karena memang saya tidak mau iman, sudah Pak, titik, nggak pakai
Koma, ya wis. Kalau saya nggak iman terus kenapa wahai Nabi? Saya percaya yang menciptakan langit itu Allah. Nah, iki jenenge gak konsisten. Nah. Seharusnya iman. Kenapa kok tidak beriman? Nah, ini Bapak Ibu. Kul, katakanlah alhamdulillah. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Bapak Ibu yang punya prestasi, Bapak Ibu yang membuat acara atau kegiatan sukses, pengajian sukses, kepanitiaan kurban, kepanitiaan apapun sukses, di pekerjaan membuat perusahaan maju, kemudian ada yang menyanjung, ada yang memuji. Kita senang Pak kalau dipuji? Ya senang, karena itu manusiawi Pak. Oh, sampean kinerja sampean bagus. Nah, kadang orang itu perlu diapresiasi untuk apa? Semangat kerja. Tidak apa-apa Pak, tapi jangan lupa hakikat pujian itu hanya milik Allah. Maka ketika dipuji, maka yang kita ucapkan alhamdulillah. Jangan lupa kalimat ini Pak. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya itu gak pantas jenengan puji. Yang perlu atau yang pantas dipuji hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang Allah yang pantas dipuji. Kenapa kok orang lain menganggap kita baik Pak? Kenapa kok orang lain menganggap kita berprestasi? Mungkin Allah masih menutup aib kita Pak. Ditutup sama Allah. Kenapa kok ditutup sama Allah? Karena kita mendekat dengan Allah. Maka Bapak Ibu jangan bangga dulu dibilang orang baik. Coba aib Bapak Ibu dibuka sama Allah, bagaimana Pak? Akhirnya berubah pandangannya, ya 180 derajat. Oh, orang ini baik ya, orang ini soleh. Ternyata dibuka aibnya oleh Allah. Walah, ternyata di belakangnya seperti itu. Maka kita yang sekarang dipuji, disanjung, dihormati, disegani, kita seakan-akan punya wibawa karena itu semua. Maka jangan lupa ya bahwasanya itu semua milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa Pak? Karena al-insanu mahalul khata' wan nisyan. Manusia itu dalam satu keadaan lupa dan dalam satu keadaan mesti salah Pak. Karena manusia tidak sempurna. Yang sempurna siapa? Allah. Mutlak Pak sempurnanya Allah. Maka ini yang diajarkan oleh Allah. Kalau dipuji, ya kita mengucapkan alhamdulillah. Kalau mendapatkan sesuatu, kita juga mengucapkan alhamdulillah. Bukan akibat kerja keras saya akhirnya omset di perusahaan ini maju. Ya, bukan karena pekerjaan keras saya semua apa yang saya lakukan akhirnya berdampak positif dan membuat ya laba dan lain sebagainya meningkat. Tapi ada di balik itu siapa? Semua itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Bal aktsaruhum la ya'lamun, akan tetapi banyak mereka tidak mengetahui itu semua. Lillahi, milik Allah lah, ma fis samawati wal ard, semua apa yang ada di langit dan semua apa yang ada di bumi. Ini berarti semuanya milik Allah. Kita hanya memiliki atau mempunyai hak pakai saja Bapak Ibu. Baju ini milik Allah, kita ya hanya mempunyai hak pakai. Telinga ini milik Allah, kita hanya mempunyai hak pakai. Nanti akan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Telinga kita nanti akan kembali pada Allah, tubuh kita akan kembali pada Allah. Ya, semua yang kita miliki nanti akan kembali kepada Allah Pak. Pertanyaannya adalah, apakah ketika semua yang kita miliki kembali kepada Allah dalam keadaan baik
atau tidak baik. Sama seperti kita meminjami seseorang mobil, ternyata balik-balik bensinnya ya apik entek, jerone rawusuh. Ya apa Pak, sampean gelem nyili maneh? Pak, jenengan ya mau minjami mobil lagi, yo mikir-mikir Pak, wingi ae bensine gak diisi, montore gak diumbah, mungkin kita bilang oh gak tahu diri, wis nyili, wis nyele, kok gak berterima kasih. Ini Pak, apalagi Allah, semua ini milik Allah Pak, Al-Quran, sajadah. Nah, tapi jangan salah persepsi. Ini adalah tanah milik Allah. Ini mobilnya Allah ini. Sampean kan cuma hak pakai, montore sampean tak silih. Ini kan mobilnya Allah. Itu berarti penafsirannya ngawur. Itu menunjukkan apa Pak maksudnya dari ayat ini? Semua nanti akan kembali kepada Allah dan dihisab Pak. Baju akan dihisab. Nanti kembali kepada Allah. Ditanyai, ini baju untuk apa kamu belanjakan? Maka salah satu yang seperti hadis yang Rasul sampaikan, tidak akan beranjak kaki seseorang di hari kiamat nanti atau di hari akhirat nanti sebelum Allah tanya tentang berapa hartamu, untuk apa kamu belanjakan, ya, dan untuk apa ya kamu keluarkan itu. Kalau kamu belanjakan baju itu untuk apa? Nah itu Pak maksudnya, intinya dari semua itu milik Allah. Semua ini milik Allah dan akan kembali kepada Allah, akan menjadi hisab. Maka Bapak Ibu bersyukur yang punya sepeda motor satu, yang punya sepeda ontel satu, yang masih punya rumah satu. Kalau punya rumah dua ditanya, loh rumah dua ini buat apa? Apakah buat buat senang-senang? Apakah rumah kedua ini hanya untuk ya istilahnya pameran, untuk menunjukkan kalau kita itu punya rumah lebih dari satu? Ya, maka Bapak Ibu ya, kita harus jaga apa yang kita miliki, dan kita perlu ingat semuanya milik Allah, apa yang di langit dan di bumi. Innallaha ghaniyyul hamid. Sungguh Allah dengan kepemilikan semua yang di langit dan bumi, Allah itu maha kaya, hamid, dan juga terpuji. Ya, bahkan ditekankan ya, di ayat yang lain, kalaupun semuanya itu kufur kepada Allah, Allah tetap maha kaya, Allah tetap maha terpuji. Surat nopo? Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 8. Kacek siji kan. Surat Ibrahim, surat ke-14 ayat 8. Monggo dibuka Bapak Ibu untuk menjadi introspeksi bersama. Andai semua manusia kufur pun, Allah tetap maha kaya, juga maha terpuji. Ya, surat Ibrahim, surat 14 ayat 8. Ya, Allah berfirman, wa qala Musa, dan Musa berkata, in takfuru antum, jika kamu mengingkari nikmat Allah, wa